semua, bagaimana kabarnya nih? Pastinya kalian lagi bahagia ya, karena kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tidak lupa ya untuk mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam video-video yang aku bikin ya. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dan bisa menjadi referensi kalian untuk memberi barang-barang terbaik dengan harga yang pastinya terjangkau. Nah, gimana ya? Pasti kalian kemarin lebaran udah dapet THR berapa nih ya? Udah dapet berapa CT nih? Wih, pasti udah banyak nih pundi-pundi uang yang kalian kumpulkan dalam mencari THR ke sepupu-pupu kalian ya, ke om-om tante di kampung halaman. Pasti seneng banget ya, apalagi kita kemarin dapat banget euforia mudiknya ya. Nah, kalau kalian dapet THR yang cukup lumayan nih, aku punya rekomendasi nih ya, produk rumah tangga yang sangat membantu kalian di aktivitas sehari-hari ya. Apalagi kalau kalian tuh orangnya sibuk banget dan gak sempat buat masak, alat ini bisa banget untuk membantu kalian. Kalian mungkin gak asing ya, karena barang ini beberapa waktu ini emang sering banget lewat di sosial media, dan aku tentunya tertarik buat beli barang ini. Penasaran gak sih? Makanya simak terus videonya. Oke teman-teman semua, di sini di hadapan kalian udah ada yang namanya air fryer ya. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan produk ini. Gimana nggak asing gitu, seliweran terus ya iklannya di berbagai sosial media ketika kita lagi scrolling gitu. Nah, pastinya aku penasaran nih, pengen nyobain juga produk yang ini. Nah, di sini aku pilih produk dari Gabor. Di sini emang produk Gabor itu benar-benar menyenangkan ya, benar-benar menyenangkan karena harganya juga sangat terjangkau banget tuh ya. Apalagi kalian nih yang baru aja dapet THR-an, nggak akan menguras kantong THR kalian. Aman. Harganya cuma 300 ribuan aja loh. Kalian sudah mendapatkan kapasitas 3,5 liter. Wow, menarik sekali ya. Oh, nah di sini itu air fryer itu adalah teknologi terbaru untuk rumah tangga yang bisa memudahkan kebutuhan kalian, terutamanya untuk memasak hal-hal yang simpel ya, bisa untuk breakfast ataupun kalian memang ingin multitasking dalam kegiatan memasak, itu bisa sekali ya, seperti memasak ayam goreng, membuat ayam bakar, membuat roti bakar, ataupun membuat berbagai makanan yang simpel yang bisa kalian gunakan dengan air fryer ya. Karena emang ini produk baru banget ya, dan aku juga masih banyak belajar untuk membuat berbagai macam resep masakan yang mungkin bisa digunakan menggunakan air fryer ini gitu. Nah, air fryer ini tuh ya kurang lebihnya tuh sebuah produk baru yang bisa memasak tanpa minyak gitu loh teman-teman. Seperti tadi memasak ayam goreng, kalian nggak usah minyak goreng, karena kita tahu ya kalau pakai minyak goreng itu yang pertama itu pasti kayak meletup gitu ya. Apalagi yang baru belajar masak itu biasanya kan bener-bener takut ya kalau kita kecipratan minyak gitu ya. Nah, di sini itu enggak, kita tinggal masukin ayam gorengnya di sini, itu tinggal memasak sendiri dan udah jadi deh gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa air fryer itu menggunakan energi panas untuk memasaknya, dan pastinya sebuah produk elektronik kalau menggunakan energi panas dia membutuhkan watt yang tinggi ya teman-teman ya. Di sini wattnya aku pilih yang paling kecil ya teman-teman. Di sini aku pilih yang 1000 watt aja dengan kapasitasnya yaitu 3,5 liter ya. Dan ini menurutku cukup banget ya. Di sini maksimalnya kalian bisa memasak sekitar setengah ekor ayam, jadi cukup menarik sekali ya. Nah teman-teman, untuk bodinya dia itu berbentuk tabung seperti ini ya, jadi mini banget segini itu. Namun di sini juga dilengkapi dengan pegangannya untuk loyangnya, jadi seperti ini teman-teman loyangnya ya. Nah, kalian bisa angkat ketika kalian ingin memasukkan beberapa makanan. Di sini kalian tinggal tata aja ya teman-teman. Nah, di sini
ada ronggannya di sini akan memancarkan energi panas melalui sini ya. Jadi ketika ini memasak itu tuh panasnya banget ya, jadi sekitar 200 derajat. Jadi makanya kalau bisa, kalau kalian beli air fryer itu kalian jauhkan ya dari jangkauan anak-anak supaya selalu safety, oke? Nah, di sini itu kalian bisa melihat kalau di sini tuh ada pengatur waktunya ya. Di sini kalian bisa tentuin mau memanggang berapa menit. Kalian tinggal putar aja ke menit yang kalian tuju ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, di sini maaf ya masih plastikan karena sayang banget nih buat ngebuka ini ya. Maaf ya para bunda, kan teman-teman semua. Nah, di sini juga ada panduan singkatnya ketika kalian ingin memasak berbagai macam masakan. Misalkan kalian mau buat kentang goreng, kalian butuh waktu 15 sampai 18 menit. Ataupun kalian mau masak udang, kalian butuh waktu 10 sampai 15 menit ya. Atau kalian mau masak daging, di sini juga bisa kalian butuh waktu 20 sampai 25 menit. Nah, di sini kalian juga mendapatkan buku panduannya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir banget kalau misalnya kalian nih baru banget ya belajar pakai air fryer, gak bingung nih ya mau masaknya kayak gimana. Kalian tinggal buka aja buku panduan ini karena ini benar-benar lengkap banget, dan aku juga masih belajar di buku panduan ini ya. Ada menu bahasa Inggrisnya juga ada, dari bahasa Indonesia juga ada ya teman-teman. Di sini lengkap banget ya. Kalian misal mau masak kentang goreng itu seperti apa panduannya, kalian bisa membaca ini terlebih dahulu ya. Nah, di sini karena listriknya itu membutuhkan 1000 watt ya. Ketika kalian itu ingin mencolokkan listrik, itu aku saranin kalian harus langsung ke sumber tenaganya ya, misalnya langsung dari stop kontak, tidak dari oloran gitu, untuk mencegah terjadinya konsleting ya. Karena ini daya wattnya itu begitu besar ya, takut kalau misalnya pakai oloran itu ada terjadi sesuatu konslet gitu, jadi kan tidak enak. Jadi lebih baik langsung dari sumber listriknya, dari rumahnya yang langsung nyedit ya. Nah, di sini lebih baik kalian itu juga untuk penempatannya kalian tempatkan di permukaan yang rata supaya nanti ketika memasaknya tidak susah ya, tidak goyang-goyang seperti itu. Dan juga loyangnya ini kalian ketika ambil dan kalian ingin masukkan lagi, kalian pastikan supaya loyangnya ini benar-benar terdapat di posisinya kembali. Jangan sampai kayak gini kalian langsung puter nyalain, jangan sampai ya. Oke, kalian harus pastikan ini klik seperti ini, kalian harus pastikan bisa ditinggal seperti itu, karena ini ketika kalian tinggal itu nanti akan ada alarmnya sendiri ketika dia udah matang seperti itu ya. Nah, karena ini air fryer ini memasak tanpa minyak, jadi itu nggak boleh pakai minyak ya teman-teman ya. Nggak boleh kalian tuh lagi masak itu dituangin ke pannya, ini nggak boleh ya gitu. Misalnya karena kita mungkin kebiasaan gitu ya memakai minyak goreng ketika memasak, kalian juga masukin minyak gini, jangan ya, diusahakan jangan ya, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu ya. Dan mungkin memang kalau pakai air fryer ini itu kelebihannya dia tuh karena memasak tidak memakai minyak, itu bagus banget ya untuk kalian yang punya saudara ataupun orang tua yang memiliki penyakit dalam kolesterol seperti itu bisa menguranginya menggunakan air fryer ini seperti itu ya. Nah, lanjut kita ke tips memasak dengan menggunakan air fryer ya. Di sini kalau misalnya kalian itu menggunakan bahan makanan yang lebih sedikit ya dibandingkan ukuran volume dari loyang ini, misalnya cuma segegem gitu ya. Nah, itu tuh kalian menggunakan waktu yang pastinya lebih sedikit ya. Kalian tinggal atur aja, mungkin yang di sini panduannya 10 menit, itu kalian bisa gunakan setengahnya yaitu 5 menit seperti itu ya. Nah, di sini tuh bisa kalian balik-balik juga. Misalnya kalian lagi memasak nugget nih ya, itu ataupun frozen food itu kalian harus dibalik ya, dan tidak bisa ditinggal. Misalkan ayam goreng itu bisa ditinggal ya teman-teman, tidak usah
usah dibolak-balik. Kalau frozen food itu memang mungkin udah dikemas menjadi frozen food seperti nugget, kentang goreng, itu kalian perlu dibalik ya. Misalnya di setting di 10 menit, kalian di 5 menit kalian ambil ini dari loyangnya, kalian tinggal balik nuggetnya seperti itu ya, tidak usah dimatikan, air fryernya seperti itu. Nah, jika membuat keripik kentang buatan sendiri ya, keripik kentang buatan sendiri ya. Nah, di sini kalian harus tambahkan minyak sekitar setengah sendok. Nah, ini nih jangan dituangkan gitu maksudnya, cuman di kayak gitu ya, diberi tetesan sedikit-sedikit ya, itu sekitar setengah sendok itu di kentangnya itu, tapi jangan sampai banyak-banyak gitu loh maksudnya ya. Nah, adonan fermentasi seperti sandwich, roti membutuhkan waktu yang lebih singkat ya, jadi jangan lama-lama kalau misalnya mau bikin roti bakar menggunakan air fryer ini supaya tidak gosong seperti itu ya. Nah, untuk memaksimalkan banyak bahan masakan, waktu, suhu, dan membalik itu kalian bisa gunakan buku panduan yang ada di produk ini ya. Nah, di sini soalnya lengkap banget ya. Nah, untuk pembersihannya itu sangat mudah sekali ya. Kalian tinggal cabut aja kabel ini dari colokannya. Nah, kalian tunggu dulu nih, pastikan dua item ini dingin ya. Lalu kalian siram dulu layang ini itu menggunakan air panas gitu teman-teman. Nah, untuk bagian gini sininya kalian cukup menggunakan lap aja, lap yang lembab gitu nggak apa-apa. Sini juga bisa pakai lap lembab gitu ya. Ini pokoknya jangan sampai ikut kerendam air karena di sini kan juga ada sumber panasnya gitu ya. Jadi yang bisa kena air panas tuh bagian sininya aja teman-teman. Ini jangan sampai kena air seperti itu ya. Nah, misalkan ininya aja, makanya di sini tuh pakai kain pelembab aja ya, kain yang lembab aja. Nah, di sini itu nantinya kalian sudah tuangkan air panas, kalian tambahkan sedikit sabun cuci piring dan kalian tunggu sekitar 10 menit, lalu kalian bisa bilas ya, kalian bisa gosok-gosok sebentar menggunakan spons yang non abrasif ya, supaya tidak lecet loyangnya seperti itu teman-teman. Jadi gampang sekali ya pembersihannya. Dan kalau kalian itu ingin lebih awet lagi loyangan dan pennya ini, kalian bisa gunakan aluminium foil untuk meletakkan makanan. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sangat menarik bukan produk air fryer dari Gabor ini? Sangat membantu pekerjaan kita sehari-hari. Kita bisa lebih praktis untuk membuat masakan dan juga tidak jadi telat makan tentunya, misalkan yang tiap hari ya. Nah, udah buruan aja ikut langsung beli ya teman-teman, manfaatkan uang THR kalian. Kalian harus punya produk ini ya, biar tidak ketinggalan zaman gitu, dan kalian bisa pamer ke tetangga. Oke? Nah, oke, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai utuh. Mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.